Tuan muda, tubuh fisikmu. Tiba-tiba, kedua Raja Dewa mendengar suara seorang gadis datang dari atas kepala mereka. Tapi suara itu datang dari langit kubah, seolah-olah itu bisa bergema di mana saja di dunia ini. Kedua Raja Dewa menatap langit, tetapi hanya dengan satu tatapan. Mereka merasa ngeri, seperti neraka. Saya melihat di atas kubah langit, ada 3 jari ajaib seperti pilar raksasa Optimus yang disentuh dengan ringan. Tetapi itu menggerakkan awan kubah langit yang suram. 3 jari ajaib itu mengusir awan ajaib dengan pernyataan yang begitu meremehkan. Tetapi yang memenuhi mata kedua Raja Dewa itu adalah suku surgawi dari 3 iblis yang kesal, yang menghadap mereka. Dan di samping 3 klan iblis-iblis, seorang gadis rubah iblis lain datang bersama. Mata rubah penasaran, terus-menerus menatap mereka. Kembalilah dari daging. Tiba-tiba, saya hanya mendengar minuman dingin dari langit, membuat kedua dewa bergetar. Tetapi di istana, sosok ramping melonjak melalui pusaran. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa awan ajaib itu tersebar lagi. Tetapi kali ini ia bergegas melihat kedua Raja Dewa itu. Tetapi berubah menjadi wajah yang tampan. Ini adalah... Bukankah itu Raja Iblis barusan? Ternyata permata tongkat kerajaan ini adalah dunia ini. Qin Yichen dan Tu Jiner menatap tongkat kerajaan dan hanya merasakan kejutan. Qin Yichen juga pertama kali melihat keajaiban aneh tentara Tao. Dia menyadari jalan kehancuran dan mendapatkan tongkat kerajaan. Dia tidak berharap untuk menguasai dunia ini. Namun, melihat langit seolah-olah itu tinggi di atas, menghadap mata bintang mereka, kedua Raja Dewa itu sangat bersalah sehingga mereka merasa takut. Yah, apa yang sedang terjadi? Satu raja mengocok suaranya, sementara yang lain hanya berlutut. Ada apa sekarang? Mengapa ini penting? Jelas, ini menghadap iblis mereka yang mulia, dapat menentukan hidup dan mati mereka. Tuan, kesedihan. Dewa kecil itu juga terkena kesalahan, terjebak di dunia ini. Aku memohon pada tuanmu untuk mengangkat tanganmu tinggi dan membiarkan dewa kecil itu pergi. Harta dewa kecil itu diberikan kepada tuan. Melihat raja lainnya, dia juga buru-buru membungkuk ke langit kubah. Namun, Tu Jiner mengerutkan kening. Haruskah ini 2 raja dewa? Qin Yichen menganggukkan kepalanya dan melihat permata tongkat. Meskipun permata itu hanya satu pukulan dalam ukuran, itu dapat dilihat dengan jelas di setiap bagian dunia. Tapi, biarkan mereka pergi. Sepertinya aku baru saja mendengar itu. Siapa yang berteriak, Mozun? Bunuh dia. Kedua Raja Dewa itu bergidik, dan mereka melihat seorang lelaki menunjuk temannya dan dengan cepat berkata, itu dia. Dewasa. Dialah yang membunuhmu. Tidak peduli apa para dewa. Namun, Raja Dewa yang dituduh hanya menembak temannya dengan telapak tangannya. Kentut. Tuan, jangan percaya padanya. Itu yang dia katakan. Dia yang ingin membunuhnya. Melihat 2 Raja Dewa yang sedang berlutut dan bertarung di tanah, melihatnya dari perspektif Qin Yichen, seolah-olah 2 semut menggigit. Sebenarnya, kamu kenal aku, kan? Tiba-tiba, tawa ringan bergema di antara langit dan langit membuat kedua Raja Dewa itu membeku, meninggalkan apa-apa selain kepala ngeri. Saya melihat bahwa wajah Junyi diolesi dengan senyum tipis. Saya juga bertemu dengan Anda di pesta Daojun. Ketika Anda berbicara tentang Tao, tuanmu, apakah Anda bahkan menunjuk saya? Bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan seperti itu? Pada saat berikutnya, kedua Raja Dewa merasa bahwa daging mereka pecah dan berubah menjadi awan ajaib Tao. Menjadi awan ajaib di kubah langit. Dan adegan terakhir yang disaksikan oleh arwah keduanya adalah penindasan langit dan iblis. Yo, ada banyak bayi pada 2 orang ini. Saya melihat 3 pita terbang keluar dari permata tongkat kerajaan, dan Qin Yichen kesal. Dan harta yang ditemukan dari 2 Raja Dewa sudah cukup menjadi kejutan. Adik kecil, lihat ini. Tu Jiner memandang wajah yang cacat itu dengan gembira, dan pada saat ini, 3 jiwa telah padam. Badan fisik ini dapat dikatakan 3 mayat. Setelah melepaskan liontin dari leher, telapak tangan Qin Yichen melonjak, dan hanya butuh beberapa saat bagi Tu Jiner untuk memiliki serangkaian harta yang mempesona di depannya. Kekayaan. Setelah melihatnya sebentar, Qin Yichen sedikit kecewa. Ada seorang prajurit kekaisaran. Itu adalah kapak ajaib, dan pola kapak itu berputar dengan cahaya ajaib merah gelap. Di bawah kapak ini, cukup untuk mengguncang dunia. Pada saat yang sama Qin Yichen memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Mengapa dunia ini melibatkan 5 orang? Akhirnya gratis. Tu Jiner juga di sampingnya untuk sementara waktu, dan akhirnya menyingkirkan tubuh iblis menjijikkan itu. Adik kecil. Ini adalah prajurit Tao yang legendaris. Tu Jiner menatap tongkat kerajaan. Kegembiraan di dalam hatinya tak tertahankan. Anda tahu, ayah bapak, hanya ada 1 prajurit Tao. Tanpa diduga, adik lelaki itu tidak hanya membawanya keluar dari masalah, tetapi juga mendapatkan seorang prajurit Tao. Tu Jiner menari dengan tangannya, dan ayahnya berkata bahwa di luar sangat berbahaya sehingga dia tidak akan diizinkan meninggalkan rumah. Tetapi mengapa saudara-saudara yang lebih muda dapat menangkap bidak?
Namun, setelah bersemangat, Tujiner juga tahu bahwa, untungnya, adik lelaki itu terlibat di dunia ini bersamanya. Jika tidak, dia takut dia tidak bisa benar-benar keluar. Namun, Qin Yichan baru saja menyentuh tongkat kerajaan, dan sinar cahaya muncul di ujung jarinya. Sementara mantan menutup tangannya, alis Jian Mei naik sedikit. Sayangnya, di tanganku, itu hanya bisa dianggap sebagai prajurit setengah jalan. Tongkat kerajaan ini bisa menjadi bidak, tergantung pada 2 poin. Satu adalah permata ini, tetapi itu adalah kumpulan dunia. Yang kedua adalah tulang raja iblis ini. Sayangnya, Qin Yichan bukan klan iblis. Jika dia ingin mendesak kekuatan tongkat kerajaan, dia akan dilawan. Secara khusus, Qin Yichan, sebagai keturunan naga sejati, bahkan merasa jijik dengan tulang-tulang raja iblis ini. Di tanganku, aku takut bahkan prajurit setengah jalan tidak dihitung. Tujiner juga melihat masalahnya dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Dia adalah Tusan Fox Demon. Meskipun dia tidak begitu menjijikkan, kecuali kekuatannya cukup kuat untuk mengendalikan tulang raja iblis, dia hanya bisa dihormati. Kekuatan tulang iblis ini jelas sulit dikendalikan untuk 2 raja iblis dan raja iblis. Jika kamu ingin menggunakan prestise, kamu memiliki 2 pilihan. Qin Yichan menggosok dagunya. Salah satu adalah kekuatannya. Dia bisa memperkuat tulang-tulang raja iblis ini. Dan dia harus dengan sewenang-wenang luar biasa. Dan sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Metode kedua jauh lebih layak. Artinya, mereka juga memiliki bagian dari kekuatan ras iblis. Misalnya, setan sihir tanpa nama berlatih dengan 3 keputusan surgawi terpolarisasi. Meskipun Qin Yichan tidak memadatkan pil dewa setan, ia membangunkan darah orang dewasa di pengadilan dewa cahaya abadi. Selain itu, di dunia, dia menggunakan iblis 3 keluhan untuk memahami kekuatan magis iblis 3 keluhan. Jika dia menyempurnakan daging iblis 3 keluhan ini, mungkin tidak mungkin untuk mengendalikan tongkat kerajaan ini. Namun, daging dari 3 suku iblis yang mengeluh itu, bagaimanapun, hanya Mozun. Mengontrol prajurit Tao dengan kekuatan sihir dewa, keausan sangat cepat. Namun, hanya tentara setengah jalan saat ini membuat Qin Yichan merasa berharga,